Kamu ndak ada habisnya. Meski kamu sudah kelara-lara karena Centini ingatannya Fajar terus. Pak, yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Bapak pulangnya hati-hati ya Pak. Nanti Jo. Kalau Bapak boleh memilih, Bapak itu memilih kamu untuk jadi menantu Bapak. Tapi maaf, Bapak enggak bisa apa-apa. Iya Pak. Terima kasih Pak. Bapak udah milih saya. Tapi buat saya yang terpenting itu bikin Centini bahagia Pak. Yaudah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ingin mengingat kamu menjadi tunangan aku. Kenapa hatiku jadi gelisah ini, Yo? Apa karena perempuan yang jadi diva tadi? Mbak. Loh, kok dilepas toh Mbak cincinnya? Mbak Yu, ojo sedih-sedih toh Mbak. Kan kudune Mbak Yu tuh malah bahagia toh. Mbak gak apa-apa kok, Dek. Mbak bahagia. Cuma Mbak bingung aja. Apa Mas Fajar mencintai Mbak apa adanya? Loh, Mbak Yu iki ngomong apa toh Mbak? Memangnya Mbak Centini lagi ada masalah yo karo Mas Fajar? Apalagi berantem Mbak? Mbak tak sholat ya, biar hati Mbak lebih tenang. Mbak Centini piye toh? Bukannya dilamar itu bahagia, kok ya malah sedih? Apik, cepat terjajal. Walah, apik juga tuh di tanganku. Bukannya mawar ya, yang ngarep dilamar kayak ngene. Aduh, loh. Kok angel tuh? Aduh. Piye kira iso dicopot? Aduh. Ih. Ayo toh. Wis dikasih sabun kok ndak mau lepas toh. Piye iki? Duk, wis istirahat, wis bengi. Kasihan bayimu loh, nyuci piringnya sesok wae ya. Nggih, Pak. Piye yo? Nek Bapak ngerti, yo pasti Bapak tambah kepikiran. Malah ntar stres meneh. Alhamdulillah, akhirnya bisa istirahat juga. Sudah mau lebaran, warga yang ngurus-ngurus surat juga udah mulai berkurang. Alhamdulillah nggih Pak Budi, saya ikut seneng bisa istirahat sebentar, bisa ketemu keluarga Pak Budi. Oh iya Pandi, kemarin itu Pak Kades sebelum pergi ke Lumajang pesen, ojo lali acara malam takbirannya itu kita yang urus, kita bikin yang bagus, ya toh? Nah tapi jangan yang mahal-mahal, biar warga itu banyak yang datang. Kita bikin bazar aja Pak Budi, pasar murah, biar ramai. Nanggap Diva Syahala aja Pak,
Kan sekalian bawain lagu-lagu religi lebih bagus. Lah, kamu bener itu, bagus idenya. Tapi berapa bayarannya? Lah wong bintang saweran itu mahal. Apalagi sekualitas Diva Salala, ya toh? Lewat Bu Gede saja, Pak Budi. Kan calon mantunya. Siapa tahu malah digratisin, Pak. Setelah saya lihat, semuanya bagus toh Pak. Tidak ada yang perlu harus dikhawatirkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak Karyo, Mawar saya juga ikut senang. Apalagi kan Mawar itu pernah mengalami kram. Jadi resikonya pasti jauh lebih besar daripada ibu-ibu hamil yang lainnya. Iya sih dok, tapi Saiki sudah mulai berkurang kok kramnya. Iya Mawar, tapi harus tetap dijaga. Tidak boleh sembrono ya. Apalagi jalannya tuh. Terima kasih, Dok. Pak Karyo, gimana kabar Centini? Apa dia udah bisa mengingat masa lalunya? Lah ya itu, Bu Dokter, saya yo bingung. Kenapa kok Centini itu sekarang sudah bisa mengingat masa lalunya, tapi kok separuh-separuh ngono loh Dok. Sebagian dia ingat, sebagian lagi dia lupa. Sebenarnya kehilangan memori setelah kecelakaan itu bisa saja terjadi. Dan Centini itu termasuk orang yang beruntung. Karena ada lagi yang lebih parah, Pak. Seperti seorang remaja di Cina, itu dia kehilangan ingatan setiap 5 menit sekali. Walaupun dia sudah berusia 25 tahun, tapi dia masih merasa usianya itu 17 tahun. Astagfirullahaladzim, kok iso ngono ya? Iya, Pak. Ada lagi kejadian di Amerika Serikat. Seorang wartawati kehilangan ingatan akibat kecelakaan. Dia malah tidak ingat sama sekali sama dirinya sendiri. Sampai keluarganya menemukan dia sudah berganti identitas baru, Pak. Kejadian seperti ini, akibat benturan keras itu efeknya bisa saja permanen. Bisa saja semakin hari semakin baik, dan bisa saja semakin buruk. Asalkan ada pihak keluarga yang bisa membantu untuk mengingatnya dari kejadian ke kejadian. Oh alah, kok bisa ya dok? Aneh banget sampai usianya sendiri jadi tidak tahu. Bukan hanya itu, ada juga yang menganggap hari ini tanggal 5 Januari, ya dia tetap akan mengingat 5 Januari, padahal sudah berganti bulan. Dan semuanya itu pernah terjadi loh. Kasian banget yo. Berarti Mbak Centini itu termasuk beruntung ya Pak. Kalau kita dengar dari ceritanya Bulan. Ya iya Nduk. Malah Centini yo iso wis bisa nginget itu loh, soal jari kelingking kok. Itu sudah pertanda bagus, Pak. Pemicunya itu sudah ketemu. Apalagi kalau Mbak Centini itu sering bersama Tejo. Ya, mungkin tanpa sadar memorinya akan semakin membaik dan ingatannya bisa kembali. Jadi Mbak Centini kudu dekat sama Mas Tejo lagi. Kenapa hatiku jadi tidak terima ya? Eling, Duk, eling. Tejo itu miliknya Mbak Yumu, bukan kamu. Jar. Apa? Kamu lagi? Jar, ada yang mau gue omongin sama lo, Jar. Gak ada waktu. Aku mau ketemu sama Centini. Jar, apa mau gue bilang semua kelakuan lo yang bikin Centini kecewa, iya? Kelakuan apa? Jangan mengada-ada kamu, yo. Bener. Kayaknya tadi aku kerungu suaranya orang ngomong. Gue serius, Jar. Ikut gue. Mas Fajar ngapain nyusulin Mas Tejo? Mau ngapain mereka? Jo! Wes, kalau mau ngomong sekarang aja, udah jauh dari rumah. Centini nggak akan lihat. Lu kenapa sih mesra-mesraan sama cewek lain dan parahnya Centini lihat lagi? Cewek lain siapa? Yang mirip sama Diva. Oh, jadi sama Diva KW. Tahu dari mana kamu? Gue sama Centini lihat semuanya, Jar. Walaupun lu nggak ngeliat Centini, tapi Centini jelas lihat tuh, Jar. Apa?